Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua masih bertekun dan bersemangat dalam hidup kekristenan kita, dan kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang melimpah-limpah. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Kami percaya hari ini akan dipenuhi dengan berkat-berkat dan pengharapan yang baru, dan kami siap untuk menjalani sepanjang hari ini bersama-Mu. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka. Ulurkanlah tangan-Mu untuk membawa kesembuhan atas penyakit apapun yang diderita saudara-saudara kami, dan kiranya semua kelemahan tubuh dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami berdoa juga bagi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Kiranya Engkau menguatkan iman dan memberikan pengharapan di tengah situasi yang sulit yang dialami. Peganglah tangan kami dan sertailah kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuk dalam saat teduh. Kami menenangkan hati dan pikiran kami untuk terfokus kepada firman-Mu. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu dan ubahkanlah kami. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kehidupan tidak hanya memberikan sesuatu yang manis kepada kita, tetapi ada kalanya kita juga mengalami sesuatu yang pahit seperti patah hati. Setiap orang pasti pernah mengalami patah hati, entah disebabkan karena ditinggalkan oleh orang yang tercinta atau kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Patah hati pasti menyebabkan kesedihan dan duka cita. Namun demikian, salah satu dari 8 ucapan berbahagia dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit berbunyi demikian. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan akan menghiburkan orang-orang yang berduka cita, karena Tuhan mengerti perasaan itu. Tuhan Yesus juga pernah mengalami duka cita saat kematian Lazarus sahabatnya, dan dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 15 memberitahukan kita demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, termasuk kesedihan dan duka cita kita. Beberapa hal yang dilakukan Tuhan untuk menghiburkan kita saat kita bersedih dan berduka cita adalah, hal yang pertama adalah menarik kita untuk mendekat kepadanya. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat kita mengalami kesedihan dan duka cita, Tuhan menarik kita untuk mendekat kepadanya, karena di dalam Dia terdapat kasih dan penghiburan. Dia akan menenangkan kita dan mengangkat segala beban kita. Tuhan adalah satu-satunya sumber penghiburan yang benar di dalam kesedihan dan duka cita kita. Hal yang kedua adalah Dia turut bersedih bersama kita. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Saat kita mengalami patah hati, Tuhan mengerti perasaan kita dan Dia menangis bersama kita. Apabila kita merasakan kesedihan dan duka cita,
Menangis merupakan hal yang bisa mengeluarkan perasaan-perasaan itu. Sebagian orang berusaha mengabaikan dan menahan semua kesedihan dan duka cita, tetapi hal itu hanya akan menyebabkan penderitaan yang semakin berat. Hal yang ketiga adalah Tuhan memberikan orang-orang untuk mendukung kita. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Karena Tuhan adalah makhluk roh yang tidak terlihat, maka seringkali Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk mendukung kita di saat-saat kita mengalami kesedihan dan duka cita. Kita juga membutuhkan dukungan yang nyata dari orang-orang yang peduli dan mengasihi kita. Hal yang keempat adalah Tuhan memakai kesedihan kita agar kita bertumbuh. Amsal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kesedihan dan duka cita bukanlah berasal dari Tuhan, namun Tuhan bisa memakai hal itu untuk membuat kita bertumbuh. Hal yang kelima adalah Tuhan memberikan kita pengharapan di sorga. Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saat kita mengalami patah hati, ingatlah janji Tuhan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menghapuskan semua air mata sehingga tidak akan ada lagi kesedihan dan duka cita. Hal yang keenam adalah Tuhan ingin kita menolong orang lain. 2 Korintus 1 ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Semua kesedihan dan duka cita yang kita alami bisa membuat kita menolong orang lain yang mengalami situasi yang sama. Tidak ada penolong yang lebih baik dibandingkan orang yang telah melalui masalah yang sama. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan semua penghiburan yang telah kita terima dari Tuhan, karena hal itu bisa kita pakai untuk memberkati sesama kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini kita belajar sesuatu dan diubahkan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah mendengarkan pengajaran firman-Mu untuk memulai hari ini bersama-Mu. Kuatkanlah kami dalam menghadapi tantangan apapun hari ini, dan berikanlah kami hikmat untuk bisa mengambil keputusan dan langkah-langkah yang benar. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dijauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala rencana aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa memohon berkat dan pertolongan-Mu dalam hal-hal yang perlu kami lakukan hari ini. Pertemukanlah kami dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan yang baik, dan pakailah kami sebagai saksi-saksi yang memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa bagi Indonesia yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu senantiasa menaungi dan melindungi negeri kami dari bencana alam maupun segala sesuatu yang akan merusak Indonesia. Berkatilah semua sumber daya alam di negeri kami, sehingga menghasilkan berlimpah-limpah untuk kesejahteraan rakyatnya. Berikanlah keamanan melalui persatuan dan kesatuan di negeri kami. Berkatilah semua pemimpin Indonesia dengan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.